Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama, dan saat ini kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan bersama Bapa.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Dia menjamah kita dengan firman. Mari siapkan hati kita dan izinkanlah Tuhan berbicara kepada kita semua. Kekasih Tuhan, sungguh penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita semua. kita akan merenungkan kebenaran firman ini. Saya mengajak saudara sekalian membuka Alkitab kita masing-masing yang diambil dari kitab Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang sah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, kita bertanya-tanya, apakah dalam situasi sekarang ini Allah sungguh-sungguh memelihara kita? Apakah saat-saat seperti ini Tuhan peduli atas kehidupan kita? Kekasih Tuhan, Allah ada di tengah-tengah kita. Saat kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan, saat kita berada di tengah-tengah pergumulan, saat kita berada di tengah-tengah wabah bencana corona ini, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah menyertai kita. Allah memelihara kita. Nah, saudara-saudara sekalian, apa itu tentang pemeliharaan Tuhan? Di dalam bahasa Inggris, kata pemeliharaan adalah providence. Kata providence ini diambil dari kata Latin providio. Pro yang artinya sebelum, dan video itu melihat. Saudara, pemeliharaan Allah itu berarti bahwa Allah telah memelihara sebelumnya. Allah yang terlebih dahulu mengatur keadaan dan situasi untuk memenuhi rencana. Allah kita bukan Allah yang omnipresent, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya dan menyertai umatnya. Allah kita juga Allah yang omniscient. Dia maha tahu. Dia melihat kehidupan kita dari sebelum, saat ini, dan yang akan datang. Daya kemampuan kita untuk mengingat dan melihat hanya seputar pada masa lalu yang kita tinggalkan dan masa sekarang yang akan kita jalani atau sedang kita jalani. Tapi kita tidak pernah memahami dan mengerti masa-masa yang akan datang. Tuhan itu melihat kita, melihat masa lalu kita, masa sekarang yang sedang akan kita jalani, dan masa yang akan datang.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita membaca kilas balik apa yang telah kita baca tadi, pernyataan Yusuf mengenai pemeliharaan Allah terhadap saudara-saudaranya di Mesir, ini merupakan sebuah tanggapan dari sikap ketakutan saudara-saudaranya. Meskipun selama 17 tahun mereka menikmati kelimpahan, namun rasa ketakutan itu masih membelenggu mereka. Terbukti, setelah kematian Yakub, mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam. Mereka mengatur siasat. Mereka bersepakat untuk membuat sebuah tulisan yang ditulis oleh Yakub, padahal mereka yang menulis. Dan mereka datang kepada Yusuf. Mereka datang untuk menyatakan diri sebagai seorang budak. Saudara-saudara sekalian, peristiwa-peristiwa buruk masa lalu yang pernah dialami oleh Yusuf. Yusuf melihat bahwa peristiwa ini sebagai cara Allah untuk memelihara umatnya. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun, tangan Allah ada di atas umatnya untuk memeliharanya. Amin. Rasul Paulus pernah mengatakan demikian. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, dalam situasi yang saat ini sulit, di mana kita diperhadapkan dengan wabah corona, korban berjatuhan, dan keadaan kita di hari-hari mendatang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah, Allah yang pernah memelihara Yusuf, Allah juga yang sama yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan, melalui cara pandang yang benar, Yusuf melihat pemeliharaan Allah yang sempurna di atas hidupnya. Dan saya percaya bahwa melalui cara pandang yang benarlah kita dapat melihat pemeliharaan Allah yang sempurna di atas kehidupan kita semua. Amin. Sekali lagi, melalui cara pandang yang benarlah kita dapat melihat pemeliharaan Allah yang sempurna itu di atas kehidupan kita, di atas jemaat Tuhan, di atas keluarga Allah, di atas Indonesia, di atas orang-orang yang dikasihi, di atas kita semua. Nah, saudara-saudara sekalian, satu pertanyaan yang coba kita renungkan bersama. Kalau Allah itu memelihara kita, bagaimana sifat pemeliharaan Allah yang sempurna itu, saudara sekalian? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, bahwa pemeliharaan Allah itu mutlak di atas kita. Amin. Pemeliharaan Allah itu mutlak di atas kita. Artinya, kalau Allah pernah memelihara Yusuf, Allah juga memelihara kita. Kalau pemeliharaan Allah itu berlaku di atas kehidupan Yusuf, pemeliharaan Allah juga berlaku di atas kehidupan kita. Saudara, tangan Tuhan yang sempurna itulah
Tangan Tuhan yang mengatur dan mengendalikan di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Tidak pernah Tuhan lalai, tidak pernah Tuhan melupakan. Tangan Tuhan itulah yang mengatur dan mengendalikan dari persoalan-persoalan hidup kita. Allah tidak pernah tinggal diam. Kehidupan kita ada di dalam genggaman tangannya. Dan tangan Tuhanlah yang mengatur itu, mengendalikan kehidupan anaknya. Sekali lagi, dalam situasi kita menghadapi corona itu, tangan Tuhan ada di atas kehidupan kita. Tangan Tuhan mengatur, tangan Tuhan mengendalikan proses persoalan hidup kita. Dan pemeliharaan Allah itu tidak gagal di dalam hidup kita. Pemeliharaan Allah itu sempurna. Pemeliharaan Allah itu menuntun. Mungkin secara akal, perjalanan hidup Yusuf itu sangat melukai. Yusuf bukan hanya dijual, Yusuf menjadi budak, Yusuf difitnah, Yusuf dijebloskan di dalam penjara. Masa muda Yusuf habis. Kesulitan demi kesulitan dihadapi. Kalaupun ada orang yang memiliki hak untuk sakit hati dan terluka atas pengalaman masa lalu, Yusuflah orang. Tapi Yusuf melihat dengan perspektif yang benar, dengan sudut pandang yang benar, bahwa pemeliharaan Allah itu tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Dan pemeliharaan Allah juga tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Rasul Paulus mengungkapkan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saudara, peganglah dengan iman dan keyakinan. Berdirilah kokoh di atas iman dan keyakinan. Kalau Allah pernah memelihara Yusuf di masa-masa yang sukar, Allah yang sama juga akan memelihara kita. Dan pemeliharaan Allah itu mutlak terjadi di atas kita. Amin. Selanjutnya, bahwa pemeliharaan Allah itu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dalam Kejadian 50 ayat 20 hingga 21, Bapak Ibu bisa menemukan di dalam ayat itu. Kebaikan Allah di dalam memelihara kita tidak bisa dihentikan oleh kuasa kejahatan. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-reka kejahatan, tapi Allah mereka-reka kebaikan. Kebaikan Allah di dalam memelihara kita tidak pernah berhenti. Bahkan kuasa kejahatan pun, niat buruk pun tidak akan pernah membatalkan pemeliharaan Allah itu di atas kehidupan anak-anaknya. Kekasih Tuhan, saya punya cerita yang mungkin bisa dibilang lucu. Ada seorang tetangga yang satu orang tersebut
bermaksud tidak baik. Dia selalu berbuat yang tidak baik. Mereka berdua adalah seorang petani yang sama. Suatu saat, si tetangga ini sengaja menaruh kotoran sapi di depan rumah. Nah, tetangga yang satu ini, saudara sekalian, di pagi hari dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkau menyediakan pupuk-pupuk melalui tetangga sebelahku. Aku bisa mendapatkannya untuk pupuk-pupuk sawahku. Lalu petani itu, saudara sekalian, membawa pupuk-pupuknya ke sawahnya. Malam berikutnya, dia melakukan hal yang sama tetangga itu dengan mengirim kotoran-kotoran yang sapi yang jauh lebih banyak. Tetangga ini mengatakan lagi, Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau telah mengirimkan pupuk-pupuk yang jauh lebih banyak. Saudara, orang yang memiliki sudut pandang yang positif, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan-keadaan yang tidak baik, dia bisa melihatnya dari sudut pandang yang benar. Meskipun saudara-saudara Yusuf mereka kejahatan, tapi Yusuf melihat dari sudut pandang yang benar, dan dia melihat ada tangan Allah yang bekerja di atasnya. Pemeliharaan Allah itu tidak pernah berkesudahan dan selalu berkesinambungan di atas kehidupan kita. Amin. Tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berhenti. Saya menemukan data-data di dalam Alkitab. Jika Allah pernah memakai Yusuf untuk memelihara keluarganya, Allah memakai sungai Kerit dan janda Sarfat untuk memelihara Elia. Allah memakai jemaat Filipi untuk memelihara Paulus di dalam penjara. Perhatikan, pemeliharaan Allah itu sempurna. Dan pemeliharaan itu tidak pernah berkesudahan. Daud di dalam Mazmurnya mengatakan, aku sekarang sudah menjadi tua, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dari masa muda hingga masa tuaku, Tuhan itu memelihara hidup. Tuhan memelihara hidup. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang gembala, saya mengerti dan memahami keadaan dan perasaan Bapak Ibu saudara sekalian. Saat-saat ini kondisi keuangan kita begitu hancur lebur. Keuangan kita terjun bebas. Perekonomian kita melambat. Saya tidak tahu setelah pasca corona ini, bagaimana proses pemulihan keuangan kita. Sebagai seorang gembala, saya mendorong imanilah pemeliharaan Allah, bahwa Tuhan itu tidak pernah berkesudahan pemeliharaannya di atas hidup kita. Yang terakhir, pemeliharaan Allah dalam rangka menggenapi rencananya. Allah sedang mempersiapkan sebuah rencana yang besar. Juru selamat itu akan datang dari Israel. Jika iblis akan memunahkan melalui bencana kelaparan, Allah memelihara melalui Yusuf di Mesir. Saudara-saudara, Yusuf mengalami kelaparan.
dan ancaman besar bagi kehidupan mereka. Iblis berusaha memunahkan orang-orang percaya, tapi Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara. Allah memelihara umatnya. Saudara-saudara sekalian, kalau Bapak Ibu pernah membaca di dalam kitab Ester, bagaimana orang-orang Yahudi akan diperhadapkan dengan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Haman akan melakukan apa yang disebut dengan genosida. Orang-orang Yahudi akan dihapuskan. Tapi Tuhan memakai Ester untuk menyelamatkan bangsa itu. Pemeliharaan Allah itu Allah ingin menggenapi rencananya. Dan tangan Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam merancang sejarah penebusan umatnya. Tangan Allah itu bekerja dengan sempurna memelihara dan merancang hal-hal yang baik. Rencana Allah di dalam proses penebusan melalui Yesus Kristus. Dan Allah melalui kondisi yang tidak menguntungkan itu telah memilih Yusuf untuk memelihara umat. Kasih Tuhan, di dalam keadaan yang sulit dan tidak menguntungkan ini, mari kita terus hidup mengandalkan Allah, sebab Dia memelihara kita dengan sempurna. Sekali lagi, kalau Allah pernah melakukan di dalam kehidupan Yusuf, Allah juga akan melakukan hal yang sama di atas kehidupan kita. Beri hati saudara, beri hati saudara, buka hati saudara. Izinkanlah tangan Tuhan itu menjamah hati saudara. Izinkanlah Allah itu memelihara rumah tangga saudara. Izinkanlah Tuhan itu memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memelihara kita dengan sempurna.